wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ya, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SD 3 Raja Basa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berkumpul untuk sosialisasi dalam pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Serta salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat ke depannya. Amin. Ya. Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru saya di sini sebagai teman-teman rekan-rekan saya untuk pengimbasan saya di CGP Angkatan 7. Di sini kita akan membahas tentang konsep inti dalam modul budaya positif di modul 1.2. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, ada sedikit pemantik yang akan kita lakukan sekedar untuk fresh ini ya, santai ya, biar agak kelihatan santai. Coba Bapak Ibu berdua berusaha salah satunya menggenggamkan tangan Bapak Ibu, dan salah satu kawannya berusaha untuk merayu atau dengan cara bagaimana, dengan cara menggelitik atau merayu atau memaksa membuka, supaya memaksa membuka genggaman tangan ibu. Nah, yang ibu yang menggenggam tangan itu bagaimana caranya? Apa mempertahankan atau kena rayuan atau membuka karena tidak bisa mempertahankan sesuatu yang ibu genggam. Nah, ibu bayangkan yang ibu genggamkan itu sesuatu yang sangat berharga untuk ibu. Ya, coba Bu berpasangan. Ya, coba ibu yang mencoba merayu atau memaksa untuk membuka, salah satu. Jangan dua-duanya yang menggenggam Bu. Nah, salah satu aja. Coba. Nah Bu, ya. Ya, coba sepertinya Bu Yurni dan Bu Yulita berusaha membuka, berusaha menggelitik. Iya. Apakah ada yang bisa terbuka, Bu? Iya, mempertahankan. Sepertinya sangat mempertahankan ya. Ya, ini Bu Yulita dan Bu Yurni. Coba Bu. Iya. 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 Ya, nah Ibu Yulita dan Bu Yurni coba, ya Bu sudah, ya. Nah, jadi di sini Bu Yurni sangat mempertahankan sekali apa yang digenggam. Kalau boleh tanya, apa sih Bu yang ada dalam pikiran Ibu yang Ibu genggam itu? Berlian. Jadi sangat berharga ya Bu ya, berlian itu Ibu sehingganya tidak mau membuka. Dengan paksa apapun tetap dipertahankan ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita melihat posisi kontrol kita. Apapun yang kawan kita, orang lain untuk memaksa dengan cara apapun, kita tetap mempertahankan. Diri kita sendirilah yang mengontrol diri kita apakah mau membuka atau tidak. Ya Bu. Nah, tadi kan Ibu Yurni tadi dipaksa membuka tapi Ibu nggak mau, digelitik tidak mau, dipijit-pijit lah katanya biar dibuka tidak mau ya Bu ya. Iya. Jadi posisi kontrol pikiran Ibu itu tetap dengan pendirian Ibu ya Bu ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, nanti di sini nanti ada semacam menyangkut dengan apa yang akan kita bahas ya. Kita memasuki materi berikutnya. Budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini budaya positif ini kita lihat lagi, kita tinjau lagi, pentingkah budaya
budaya positif diterapkan di sekolah? Coba, ya. Penting ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok sangat penting kalau kita terapkan? Kalau tidak ada budaya positif, anak-anak kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya Bapak Ibu, mana yang mengikuti alur yang sesuai dengan apa yang akan kita tanamkan dengan anak-anak didik kita. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekolah kita ini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh. Ya Bapak Ibu, jadi kita ini ibaratkan sekolah ini kita ibaratkan kita bercocok tanam atau kita menanam sebuah bibit. Kita cari bibit yang terbaik. Tapi kalau cara kita menanam, cara kita memupuk tidak baik, yang akan tumbuh itu juga timbulnya bukan menjadi yang baik. Ya, walaupun bibit yang keluar itu baik. Tapi kalau cara kita mendidik anak-anak kita dengan tidak benar, ya yang tumbuh juga yang tidak benar. Ya. Serta juga dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, jadi kalau kita seandainya mendidik anak itu dari bibitnya sudah bagus, tapi kalau kita seorang guru mendidiknya tidak bisa membuat murid-murid ini untuk kedepannya lebih bagus, jadi potensi murid kita juga kedepannya tidak baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Ya, jadi kita juga di sekolah itu sesama guru saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik. Ya Bapak Ibu, pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini tadi pentingnya kita budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Nah, Bapak Ibu, di sini salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Apakah telah efektif? Nah, di sekolah kita apakah menerapkan disiplin itu sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, disiplin itu apa ya Bu ya? Yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Seperti apa disiplin itu? Taat aturan. Ya, berbuat baik. Membiasakan diri berbuat baik ya Bapak Ibu ya. Iya. Makna kata disiplin. Nah, kan ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Nah, tadi itu kan berbuat baik katanya gitu. Melaksanakan perbuatan baik yang ada di sekolah untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi kata disiplin ini dengan kata lain tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Iya. Di situ jadi anak-anak ini menjadi disiplin dengan ada peraturan, kepatuhan, ya, tata tertib yang kita buat di sekolah. Ya. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak kalau anak-anak telat datang ke sekolah, terlambat datang ke sekolah? Pasti ya, pasti kadang timbul ya ada. Atau anak-anak tidak mengerjakan PR, kita hukum ya. Nah, nanti kita tinjau kembali apakah boleh dengan cara menghukum anak-anak ya Bapak Ibu. Karena belajar disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, bagaimana ya cara kita supaya tidak menghukum anak-anak? Padahal kita sering menghukum anak-anak nih supaya kapok, supaya anak-anak nih jerah, jangan mengulangi. Nah, ada Bu caranya. Nanti kita memasuki tahap selanjutnya ya. Di sini dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara pastinya sudah mengenal ya Bapak Ibu, tokoh kita Bapak Ki Hajar Dewantara ya, menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordigheid itulah selalu menjadi sisihannya atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan diri serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini ada di sini profil pelajar Pancasila yang di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbengika, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada juga IPO Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Ada juga 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenapnya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, serta yang lainnya. Dan nilai-nilai yang kita rasa sangat penting. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, sebelum memasuki tahap teori ini, ada 3 motivasi perilaku manusia yang diarahkan oleh Diana Gossen, ya Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi bagaimana cara kita menghindari supaya tidak memiliki hukuman kepada anak didik kita. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan, kadang, nak, siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih permen. Ya, kadang kan? Atau siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa maju ke depan, akan ibu kasih uang atau seperti itulah ya, semacam itu, kasih makanan apa. Nah, itu jadi anak-anak ini merasa dia mau mengerjakan itu bukan dasar kesadaran mereka. Jadi pada dasarnya karena mengejar uang tadi. Iya. Ya, imbalan lah itu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang bagus. Yang ketiga. Jadi kalau mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka ini dengan keinginan mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, bukan diiming-imingi imbalan sebuah hadiah atau apa. Nah, karena kalau kita iming-imingi dengan hadiah atau dengan imbalan apapun, anak itu hanya sementara sifatnya. Tidak ada kesadaran untuk ke jangka panjangnya. Bapak Ibu. Nah, baru kita memasuki hukuman, konsekuensi, restitusi.
Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman. Dari hukuman ini termasuk yang identitasnya yang gagal. Tidak mesti kita lakukan dengan anak didik kita. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Anak itu kalau ada misalnya terlambat sekolah kita hukum, jadi dia ngerasa apalagi kalau dihukum di depan teman-teman, malu, kecil hati, ya, tidak nyaman untuk anak-anak kita dalam jangka panjangnya, ya. Jadi siapa tahu sampai besar, saya dihukum dulu katanya dengan ibu itu galak. Jadi ingatnya itu yang tidak bagus karena selalu dihukum. Dia ini menjadi korban, mendapatkan tidak keadilan itu tadi, ya. Terus murid-murid kita ini merasa tersakiti, ya Bapak Ibu. Ada anak yang ya itu tadi sampai tua diingat ya, karena dia selalu hukuman. Perilaku pasif agresifnya meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ada murid yang tidak takut dengan hukuman, sehingga kita sebagai guru kesal. Udah loh, udah saya hukum masih aja diulang. Ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, jadi tidak berlanjut, hanya dihukum saat itu saja selesai, besok diulang. Nah, disinilah kalau kita untuk disiplin identitas yang sukses yang akan kita lakukan. Ada konsekuensi dan restitusi. Berarti ada dua cara, Bu, tidak mesti dengan hukuman. Yaitu konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Jadi untuk murid kita kalau ada konsekuensinya kan untuk jangka pendeknya ada konsekuensinya kita kasih. Oke, besok jangan kamu lakukan lagi anak ya. Ingat gitu. Korbannya bisa diabaikan. Muridnya dibuat tidak nyaman. Ya kan konsekuensinya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari gurunya, ya kan? Jadi mau kita terus konsekuensinya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dengan cara restitusi, disinilah kita bisa membuat disiplin supaya anak-anak bisa menerapkan disiplin. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecah masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini nanti restitusi ada Bu caranya. Bagaimana sih cara menerapkan restitusi ini ke anak didik kita? Ini Bu, hukuman tadi. Kita satu-satu kita lihat pada hukuman. Hukumannya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya Bu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid juga menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di sini konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati ya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid.
Nah, di sini tadi dihukum oleh penghargaan, ya. Yang tadi kita bahas, anak-anak itu sering kita kasih karena ada penghargaan itu tadi. Apabila bisa mengerjakan, ayo nak, mari ke depan. Siapa yang bisa, ibu kasih permen atau apa. Jadi ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas anak kita, ya Bapak Ibu. Penghargaan ini menghukum, ya. Menghukum anak tanpa kita sadari. Dengan ada penghargaan ini, kita menghukum anak kita. Motivasi dari dalam diri. Nah, di sini kita memasuki langkah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, apabila ada anak murid kita misalnya datang terlambat, tidak usah kita marahi. Kita panggil, kita ajak dengan cara restitusi ini. Jadi restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah yang ada yang terjadi di kelas. Dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya Bapak Ibu, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku pada ketidaknyamanan, ya, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Nah, Bapak Ibu dilihat di sini ada ciri-cirinya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini Bapak Ibu menuntut untuk melihat ke dalam diri, anak didik kita. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini juga untuk menguatkan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu. Nah, di sini selain restitusi, kita punya keyakinan kelas. Mungkin dulu kita pernah di sekolah kita membuat peraturan kelas. Ya Bapak Ibu, di kelas-kelas kita itu sudah ada peraturan kelas. Tapi sekarang, ya kesepakatan kelas ya. Sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Biar lebih apa ya, lebih ini lagi ya, fokus lagi ya. Nah, di sini ada contoh misalnya di keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Kemarin saya sudah berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan kelas 5. Seperti apa keyakinan kelas? Ini hasilnya. Nanti ada slide berikutnya kita lihat cara pembuatan keyakinan di kelas. Jadi di kelas 1 ini misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau dulu kan peraturan kelas kan tidak boleh mencontek, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, sekarang ini keyakinan kelas Ibu, setiap anggota kelas perlu senang. Nih, ini pembentukan di kelas 1. Nanti di kelas 5 beda. Di kelas 3 tempat saya juga berbeda. Ya. Mungkin ada yang sama, ya. Jadi, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai.
Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, aman. Ya, jadi kesepakatan kelas ini kita sepakati dengan murid-murid kita di kelas. Kita buat kesepakatan di kelas dengan anak-anak kita supaya bisa disepakati. Jadi anak-anak itu bisa tahu keyakinan di kelas itu seperti apa. Jadi mereka misalnya sudah agak ada yang buang sampah, enak. Nah, inilah kesepakatan kelas kita. Ada karena kesepakatan kelas kita tidak boleh membuang sampah. Setiap anggota kelas tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, ya. Gitu. Nah, di kelas 5 juga ada. Selalu bersikap positif. Namanya anak kelas 5 ya Bapak Ibu. Pemikiran mereka kadang lebih dari dewasa. Jadi mungkin guru kelasnya ini senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, senantiasa saling membantu sesama teman. Baiklah, berikut ini akan disampaikan sesuatu program di disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ya, ada 5 posisi kontrol. Nah, tadi Bapak Ibu menggenggam tangan tadi itu, ya Bapak Ibu, itu ada semacam posisi kontrol yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mengontrol diri sendiri. Ya, tidak ada yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrol ini. Jadi kita seorang guru, Bapak Ibu, ada untuk melakukan posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya. Maksudnya Bapak Ibu, misalnya ada masalah di kelas, apakah kita melakukan sebagai posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman anak-anak, atau hanya pemantau anak-anak, atau di posisi manajer. Yang bagus di sini kita sebagai posisi manajer. Ya Bapak Ibu, sini yang bagus. Ini yang akan kita ambil posisi manajer. Di situ nanti restitusinya itu sebagai manajer untuk menerapkan budaya positif ke anak-anak. Di sini langkah restitusi ada 3. Ya, restitusi ini mempunyai langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini anak-anak kita panggil ke ruang guru. Jangan kita hakimi mereka di depan kawan-kawannya, ya Bapak Ibu. Terus validasi tindakan yang salah. Kita tanya ke anak tersebut yang kita panggil. Ibu panggil tadi, Nak, kamu tahu kenapa? Gitu. Ya Bu, saya buang sampah sembarangan, misal dijawabnya ya. Ya Bu, saya berantem di kelas. Nah, di situ kita menanyakan ya. Menanyakan keyakinan. Nah, di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan. Ya Bu, saya tahu. Nah, kenapa Nak kamu langgar keyakinan kelas kita? Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Mungkin di sini yang saya sampaikan tentang sosialisasi hari ini menerapkan budaya positif. Dan marilah Bapak Ibu kita bersama-sama melihat video cara bagaimana di kelas saya ya Bapak Ibu yang sudah saya ambil video untuk mengambil keyakinan di kelas.
khususnya di kelas 3. Marilah kita lihat video berikut ini ya Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas kita terlebih dahulu. Ya, keyakinan kelas ini sudah ada yang tahu apa seperti apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas seperti yang sudah pernah kita buat. Apa ini yang sudah pernah kita buat? Kesepakatan kelas. Tapi hari ini akan kita ganti judulnya, bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa tadi? Keyakinan kelas. Mana suaranya ini? Kita buat keyakinan kelas. Ya, sebelum membuat keyakinan kelas, kalian nanti akan dibagikan kertas, kalian tulis keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas kemarin ya. Banyak ya. Kalian cukup satu saja tuliskan di sini ya. Sekarang ibu bagikan ya. Ayo, bagikan. Ya, dibagikan satu-satu. Nah, kalau sudah dibagikan, nanti kalian tulis satu saja, tidak perlu banyak-banyak, ya. Ayo tulis. Ayo mulai sekarang ditulis. Capai. Iya. Sudah selesai semua. Nah, ini tadi sudah kita ya Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat video keyakinan di kelas. Nah, sekarang yang akan saya tampilkan video pada saat pelaksanaan restitusi di kelas 3. Kita putar videonya Bapak Ibu ya. Jadi kamu nyoretin buku aku, padahal aku kan sudah mengajar ke kamu. Nggak sengaja dia nyoret-nyoret ke kamu. Makanya hati-hati kalau gitu. Lagi adik aku nggak sengaja. Makanya kalau gitu jangan nyoret-nyoretin, hati-hati. Kan udah minta maaf. Kenapa berantem? Kalian berdua kan bersahabat. Berantem harus bisa menunjukkan rasa saling menghargai
disuka dari Dian? Dia harus membersihkan coret-coretan. Ya, dapat bisa. Sukanya Gimana tuh? caranya dia nggak bisa nulis kembali buku dia yang dicoret-coret tadi. Ulang. Bisa. Latihan. Setelah kejadian ini apa yang akan jadi katakan Leo? Ya, sama sedikit mengingatkan oleh pihak yang melakukan pendapat. Jadi sekarang jangan, jadi datangnya terlambat ya ke sekolahan. Ya, kalau ibu boleh tahu, kenapa Fitri pada kesiangan? Oh, jadi sampai hari malam main HP-nya ya. Fitri tahu nggak apa keyakinan kelas yang kita buat, nah? Ya, terima kasih ya Fitri. Fitri sudah bisa untuk melaksanakan keyakinan kelas kita. Semoga kedepannya Fitri bisa lebih bertanggung jawab lagi ya Naya. Nah, sekarang Fitri balik ke kelas lagi. Ya, inilah Bapak Ibu. Semua kita sudah melihat, sudah menyaksikan video sudah selesai, materi tadi sudah diperjelas. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan budaya positif ini di kelas kita masing-masing. Ya, terutama di lingkungan sekolah kita, lingkungan sekolah SD 3 Raja Basa. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, kelas 3A SDN 3 Raja Basa. Saya senang diajak Ibu Yulisa Ramania dalam membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman menuliskan peraturan kelas yang kami inginkan. Kemudian peraturan itu diubah ke dalam keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil, kelas 3A SDN 3 Raja Basa. Saya senang diajak Ibu Yulisa Ramania dalam membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman menuliskan peraturan kelas yang kami inginkan. Kemudian peraturan itu diubah ke dalam keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linatri Permanasari, guru kelas 1A SDN Negeri 3 Raja Basa. Saya senang sekali mendapatkan sosialisasi mengenai budaya positif. Sekarang saya sudah mengetahui dalam menyelesaikan masalah di kelas. Saya akan menyelesaikan dengan cara restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Noverti. Saya mengajar Bahasa Lampung di SD Negeri 3 Raja Basa. Saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yulisa selaku CGP Angkatan 5. Dari pelatihan tersebut banyak sekali ilmu yang beliau dapatkan, dan ilmu-ilmu tersebut beliau terapkan di kelasnya melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga suasana kelasnya menjadi menyenangkan. Saya harap saya bisa mengikuti jejak beliau sebagai CGP di angkatan berikutnya, dan sehingga mampu menerapkan
pembelajaran yang inovatif dan kreatif di kelas yang akan saya ajarkan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.